Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa ya, sebelum materi saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman semuanya. Sahabat Mahkota Hati dimanapun kalian berada, saya doakan ya, semoga hidupnya barokah, ya berlimpah, kaya ya. Selalu saya doakan kebaikan. Yang lagi banyak hutang, insya Allah dilunaskan hutangnya oleh Allah. Yang lagi rezekinya seret, insya Allah rezekinya mengalir deras tanpa batas ya. Yang lagi punya banyak hajat apapun itu, insya Allah dimudahkan sama Allah. Yang penting itu adalah kita terus meminta, berdoa, gak putus asa. Itu kuncinya teman-teman semuanya ya. Karena ketika kita sungguh-sungguh berdoa sama Allah, insya Allah pasti dikabulin. Nah, perkara kapan dikabulin itu urusan Allah. Yang penting kita terus meminta, berdoa sama Allah. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman semuanya, di kondisi apapun, bagaimanapun keadaan kita, ayo sama-sama kita untuk terus bersyukur ya. Karena bersyukur itu termasuk salah satu cara agar hidup kita berlimpah. Nah, sambil menonton video ini jangan lupa itu, tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Tuliskan saja. Jadikan itu semua sebagai scripting doa Anda ya. Apapun yang menjadi hajat Anda, keinginan Anda, tuliskan di situ. Alhamdulillah ya Allah hutang lunas, alhamdulillah ya Allah aku kaya, alhamdulillah ya Allah aku sehat, semuanya. Sehingga ketika video ini ditonton oleh jutaan orang dan diaminkan, insya Allah doa Anda cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, yang baru menemukan channel ini, monggo di-subscribe dulu ya. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya dapat video notifikasi terbaru dari saya. Karena insya Allah saya tiap hari buat video yang tujuannya adalah sharing, berbagi, kemudian memotivasi buat teman-teman semuanya yang saat ini lagi berjuang untuk menyelesaikan hutangnya. Jadi jangan lupa subscribe ya. Nah, baik teman-teman semuanya, di video kali ini saya tetap ingin bahas masalah hutang. Yang ini bertanya ke saya ini banyak ya tentang tanda-tanda, apa sih tanda-tandanya kalau Allah itu mau melunaskan hutang kita. Karena banyak yang WA ke saya itu begini, Pak Ustadz, kenapa ya kok saya tuh hatinya tenang, saya tuh kok merasa kayaknya nggak punya beban hutang, padahal hutang saya masih banyak. Apakah ini termasuk tanda-tanda bahwa Allah itu akan mengabulkan doa saya, atau Allah itu akan melunasin hutang saya gitu. Pokoknya pernyataannya itu seperti itu. Nah, kali ini saya akan bahas itu ya. Tanda-tanda bahwa Allah itu ingin melunasin hutang kita. Bukan hanya untuk melunasin hutang. Tanda-tanda ini juga termasuk salah satu hajat Anda, keinginan Anda akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik teman-teman semuanya, yang pertama, ini sesuai pengalaman saya ya. Kalau dikatakan real ya wallahu alam, tapi ini yang saya rasakan. Kalau teman-teman merasakan yang saya sampaikan ini, ya insya Allah, mudah-mudahan ya insya Allah itu termasuk tanda-tanda bahwa Allah akan mengijabah doa Anda, melunasin hutang-hutang Anda, mengabulkan hajat-hajat Anda insya Allah. Yang pertama apa? Yang pertama adalah Anda tenang. Ketenangan itu hadir, ketenangan itu diberikan sama Allah. Kenapa bisa tenang? Itu salah satu efek karena kita beribadah kepada Allah. Nah, kalau Anda lagi banyak masalah, khususnya masalah hutang misalnya, salah satu caranya adalah kan kembali ke Allah, bertaubat sama Allah, beribadah, ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah. Itu dilakukan, Anda lakukan. Sholat wajib, sholat sunatnya duha, tahajud Anda kerjakan, Anda berzikir, bersolawat, beristighfar, baca Quran, dan ibadah-ibadah lain yang Anda kerjakan. Sehingga itu berdampak, berefek pada hati Anda akan menjadi tenang. Dan itu kan sesuai apa kata Allah ya, bahwa ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya orang-orang yang mengingat Allah hati akan tenang. Nah, kalau Anda saat ini lagi banyak masalah, Anda banyak hutang, hati Anda tenang, itu termasuk salah satu tanda bahwa Allah ingin selesaikan hutang Anda. Nah, target kita itu pertama ketika kita tertekan, terpuruk, sulit, masalah hidup termasuk masalah hutang. Target kita itu adalah bagaimana menciptakan ketenangan itu. Karena ketika hati kita tenang, pikiran kita tenang, jiwa kita tenang, di sanalah nanti Allah akan berikan jalan, akan berikan petunjuk kita harus melangkah kemana, harus melakukan apa. Bahkan dengan ketenangan itu insya Allah jalan yang tidak terduga-duga itu akan dibuka sama Allah. Nah, makanya untuk bisa meraih ketenangan itu nggak ada cara lain kecuali kita kembali ke Allah. Balik ke Allah. Kan selalu saya bilang ya bahwa kalau kita sudah mentok, sudah kebingungan, ketakutan, nggak tahu harus berbuat apa, itu kode dari Allah, signal dari Allah bahwa kita harus kembali kepadanya. Kita harus datang kepadanya, kita harus meminta kepadanya, kita harus berdoa kepadanya, kita harus sujud kepadanya.
Sehingga yang dihadirkan itu bukan solusi dulu, tapi ketenangan hati itu yang akan dihadirkan sama Allah. Lewat ketenangan itu nantilah seperti yang saya katakan tadi, Allah akan kasih jalan, kasih petunjuk, ya dengan caranya Allah lah. Cara Allah itu kan sangat banyak. Nah, itu salah satu tandanya adalah Anda tenang. Meskipun hutang Anda banyak, kemudian masalah Anda banyak, tapi hati Anda tenang sebab karena ibadah yang Anda lakukan. Nah, itu yang pertama, tenang ya. Kemudian yang kedua, Anda merasa seolah ini nggak punya hutang lagi, nggak tahu penyebabnya kenapa ya, kita tuh merasa enjoy aja. Seperti saya dulu ya, saya merasa saat itu kok, kenapa ya, ini bukan perasaan yang dibuat-buat, tapi perasaan itu muncul sendiri, seolah kok saya tuh nggak punya beban masalah, padahal masalah saya banyak, hutang saya banyak, tapi yang dihadirkan sama Allah itu adalah rasa seolah itu tidak memiliki beban, seolah itu tidak memiliki hutang. Kita nggak mikirkan nanti bayar di sana gimana, bayar di sini gimana. Hadirnya perasaan itu bukan karena kita sengaja, bukan karena kita mengelak, bukan karena kita lepaskan, enggak, tapi muncul dengan sendirinya. Nah, itu adalah termasuk salah satu efek juga ketenangan yang muncul dalam hati kita. Nah, makanya kalau ketenangan itu hadir, maka jiwa kita, pikiran kita yang tadinya kita punya banyak beban tuh akhirnya kita merasa seolah beban itu kok ringan saja. Kita tuh ya apa ya, merasa kayaknya nggak punya beban masalah, nggak merasa kayaknya hutang kita itu udah nggak ada, padahal faktanya itu hutang kita banyak, masalah kita banyak. Nah, itu termasuk salah satu pertolongan Allah juga. Kita dibuat tenang dulu, dihadirkan ketenangan sama Allah, kemudian beban kita itu diringankan sama Allah. Artinya itu kita sudah memasrahkan sepenuhnya sama Allah. Secara nggak sadar itu hati kita, pikiran kita itu sudah memasrahkan semuanya sama Allah, bahwa masalah apapun yang kita hadapin termasuk hutang, itu insya Allah akan diselesaikan sama Allah. Nah, jadi yang pertama tandanya itu kita tenang. Kemudian yang kedua, kita tuh seolah merasa kok nggak punya beban, nggak punya hutang. Nah, perasaan itu muncul bukan kita sengaja, tapi itulah karena salah satu efek kita beribadah sama Allah. Nah, ketenangan itu seperti yang katakan tadi, ketenangan itu akan dihadirkan Allah ketika kita tuh datang padanya, banyak berzikir, banyak bersolawat, menghidupkan yang wajib dan yang sunat. Itu teman-teman semuanya. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga ini yang kadang-kadang kita ini ya, kebingungan, ketakutan, penasaran gitu ya. Ada apa sebenarnya? Apa itu yang ketiga? Ujian makin banyak, masalah makin banyak. Seolah kita dikasih ujian sama Allah itu kok nggak berujung. Kita tuh udah beribadah tenang, berharap supaya keajaiban datang, pertolongan Allah datang, rezeki tak terduga datang, hati kita tenang. Tapi di poin yang ketiga inilah banyak sekali yang teman-teman ya, bukan teman-teman ya, tapi kebanyakan orang itu di yang nomor 3 inilah kadang-kadang kita tanda tanya besar, penasaran, ada apa ini? Padahal kita sudah ibadah, sudah sholawat, sudah tahajud, sudah melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, tapi masalah itu makin dihadirkan sama Allah, makin didatangkan sama Allah dari berbagai arah. Satu masalah utang belum selesai, datang masalah keluarga, datang masalah anak, datang masalah teman, masalah yang lainnya berdatangan semuanya. Nah, di posisi seperti itu, itulah kita diuji sama Allah. Diuji itu apakah kita tetap istiqomah, apakah kita tetap melakukan ibadah seperti yang kita lakukan di awal, kita tetap tahajud, kita tetap duha, kita tetap baca Quran, kita tetap berusaha untuk menjadi orang yang istiqomah lagi. Nah, di situ kita diuji. Nah, tapi ingat teman-teman semuanya ya, kalau kita masuk pada ranah yang 3 itu, yang nomor 3 itu artinya kita sedang banyak ujian nih, harus kuat, sabar aja. Karena Allah sudah katakan di balik dari kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, di situ kita diuji kita teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman saat ini sudah merasa melakukan ibadah, sudah istighfar, sudah sholawatnya sudah istiqomah, baca Quran sudah istiqomah, pokoknya ibadah itu sudah istiqomah, tapi kita merasa kok ujian makin banyak datang. Nah, ingat teman-teman semuanya, itu yang paling kelihatan bahwa insya Allah di balik itu semua itu akan ada keajaiban, akan ada pertolongan Allah. Bentuknya seperti apa kita Allah alam. Bisa jadi itu hutang lunas. Nah, kalau saya dulu, saya ini sudah riyadhah, sudah melakukan banyak ibadah, tiba-tiba kok masalah makin banyak. Akhirnya, yang saat itu kan pernah saya sampaikan ya di YouTube saya, bahwa saat itu akhirnya karena saya bingung gitu ya, ada apa ini, kok masalah makin banyak. Tapi saat itu yang saya rasakan hati tetap tenang ya, merasa itu kayaknya beban itu kok
ya santai saja itu menghadapinya, tapi masalah itu makin berdatangan terus. Di saat itu makanya saya fokus itu pada minta ampun terus sama Allah. Saya paksakan terus, saya paksa walaupun terasa malas gitu ya, karena di posisi itu kan pasti kita tetap ditagih, kita tetap diteror. Pokoknya yang nagih-nagih itu pada berdatangan. Itu saya alami juga. Nah ketika itu terjadi sama saya, akhirnya saya tuh nyerah ke Allah itu. Nyerah itu artinya bukan putus asa, yang enggak. Nyerah itu begini. Udahlah ya Allah, semuanya juga karena kehendakmu, karena takdirmu. Saat itu yang saya fokuskan adalah minta ampun aja sama Allah. Gak minta lunas hutang, gak minta rezeki lancar, gak minta solusi. Pokoknya saya tuh bener-bener minta ampun sama Allah. Benar-benar saya itu kejar ampunan Allah, sehingga saat itu yang saya lakukan adalah saya pasrah sama Allah. Ya udah ya Allah, walaupun memang belum Engkau beri jalan, ya mudah-mudahan insya Allah aku kuat ya Allah, karena mau kemana lagi kalau nggak minta kepadamu, ke siapa lagi hamba harus meminta ya Allah. Itu yang saya lakukan. Nah kalau teman-teman berada di posisi seperti itu, berusahalah untuk tetap istiqomah, berusahalah untuk tetap ke jalan Allah, berusahalah untuk tetap istiqomah melakukan ibadah seperti yang Anda lakukan di sebelum-sebelumnya. Karena di sana ujian, makin kuat ujian, makin kuat ibadah, makin kuat ujian. Makin kuat ujian, insya Allah makin dekat pertolongan Allah itu akan hadir. Nah ingat teman-teman semuanya, ketika sudah merasa nggak sanggup lagi gitu, merasa sudah kita lelah, capek banget, karena masalah yang kita hadapin itu kok nggak selesai-selesai, langsung berhenti. Jangan dilanjutkan berpikir, katakan dalam hati, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku tidak punya kekuatan apapun kecuali kekuatan darimu ya Allah. Aku pasrahkan, aku ridhokan semuanya kepadamu ya Allah. Yang penting aku ingin menjadi hambamu yang taat, aku ingin menjadi hambamu yang soleh, aku ingin menjadi hambamu yang istiqomah ya Allah. Sudah, lepaskan. Terima segala resiko apapun yang terjadi, terima. Tapi ingat, pasrah di situ bukan berarti kita diam aja. Kita tetap berikhtiar, kita tetap berusaha, kita tetap bekerja. Nah, tapi yang lebih kita tinggikan itu adalah makin kuat ibadah kita ke Allah. Dengan segala dengan segala keadaan kita. Kan gini ya. Ketika lagi banyak ujian, banyak masalah, pasti malas ibadah, malas sholat. Pokoknya malas lah melakukan apapun itu. Paksa teman-teman semuanya. Harus dipaksa. Harus dipaksa, karena dibalik dari kesulitan itu ada kebahagiaan, ada keajaiban nanti yang Allah sudah sediakan. Kita diuji itu sama Allah. Apakah kita masih yakin? Apakah kita masih mau berdoa? Apakah kita tetap mau baik sangka sama Allah? Jangan nyerah, jangan putus asa, karena memang prosesnya begitu. Kebanyakan bukan kebanyakan ya, hampir rata-rata itu keberhasilan seseorang itu akan dia dapatkan melalui proses kesulitan dulu. Tertatih-tatih, berjuang dulu. Bahkan kita tuh jangan terjebak ketika melihat seseorang itu sukses, itu yang kita lihat itu hasilnya saja. Kita kan nggak tahu nih ketika dia berjuang itu banyak yang dikorbankan, bisa jadi dia dihina, diancam dan lain sebagainya. Tapi karena dia yakin dengan dengan potensi diri, kemudian dia yakin, apalagi dia makin kuat ibadahnya sama Allah, alhamdulillah keberhasilan itu dia dapatkan. Nah kita pun gitu juga. Anda jangan lengah, jangan takut dan jangan khawatir, tetap berada di jalan Allah. Terus meminta sama Allah, bila perlu paksa ibadahnya makin meningkat. Insya Allah teman-teman semuanya, dibalik dari itu semua Allah pasti kasih keajaiban itu. Dan itu termasuk bisa jadi salah satu tanda hutang Anda akan dilunaskan. Caranya seperti apa? Ya terserah Allah caranya gimana. Itu haknya Allah. Itu wilayah Allah, bukan wilayah kita untuk memikirkan seperti apa nanti hutang kita lunas, dari mana jalannya, kapan waktunya. Yang pasti kita tetap meyakini bahwa siapa yang meminta berdoa kepada Allah, dia istiqomah, pasti Allah akan beri, pasti Allah kasih jalan, pasti kasih Allah petunjuk. Yang penting kita tetap berbaik sangka sama Allah. Di balik dari ujian, kesulitan yang kita hadapi itu ada kebahagiaan. Setiap masalah Allah sudah siapkan solusinya, tinggal kita yang menjemputnya. Itu teman-teman. Jadi ada 3 hal yang saya rasakan, walaupun sebenarnya ini nggak real, tapi ini yang saya rasakan. Ya teman-teman tuh mau setuju atau enggak ya terserah, ini kan pengalaman saya. Tapi kebanyakan juga mereka yang mengalaminya itu hampir sama dengan yang saya rasakan. Hatinya tenang. Yang pertama tadi ya, tanda-tanda bahwa Allah itu ingin menolong, hatinya tenang. Kemudian yang kedua itu merasa bebannya itu ringan. Artinya bukan ringan, bahkan merasa seolah nggak punya beban. Yang ketiga itu masalah makin didatangkan sama Allah, ujian itu makin banyak,
dari si A, si B dan segala macamnya. Dan yang keempat itu biasanya keajaiban akan dihadirkan sama Allah. Pertolongan itu akan datang dengan cara-caranya Allah. Itu teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.